Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab Filipi pasal 3 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tema renungan saat ini adalah fokuslah pada tujuan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu ketika ada segerombolan katak-katak kecil yang mengikuti lomba mendaki sebuah menara yang sangat tinggi. Banyak katak yang berkumpul mengelilingi menara itu untuk menyaksikan perlombaan dan juga untuk memberi semangat kepada para peserta. Ketika perlombaan dimulai, maka beberapa katak yang besar berpendapat bahwa tak satu katak kecil pun yang akan mencapai puncak menara itu. Seekor katak dewasa berkomentar, "Itu terlalu sulit. Mereka tidak akan pernah sampai ke puncak." Kemudian terdengar lagi sebuah komentar, "Tidak ada kesempatan untuk berhasil karena menaranya terlalu tinggi." Sebagian katak-katak kecil yang mendengarkan komentar itu mulai berjatuhan. Tetapi masih ada beberapa yang tetap semangat dan terus menaiki menara itu secara perlahan-lahan hingga semakin tinggi. Penonton terus bersorak dan ada lagi yang memberi komentar, "Terlalu sulit, tak seekor pun yang akan berhasil." Mendengar teriakan itu, maka beberapa katak kecil menyerah dan menghentikan usahanya untuk mencapai puncak menara itu. Akhirnya, hanya satu katak saja yang melanjutkan hingga semakin tinggi dan ia berhasil mencapai puncak. Semua penonton bersorak-sorak, tetapi katak kecil itu terlihat tenang-tenang saja. Penonton yang ada ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya. Dan seekor katak besar bertanya kepada katak kecil itu, tetapi tidak memperoleh jawaban. Ibu katak kecil itu berkata, "Jangan tanya dia, sebab dia tidak dapat mendengarkanmu karena dia tuli." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seperti katak tuli yang berhasil ke atas, kadangkala kita perlu menutup telinga terhadap perkataan-perkataan yang menjatuhkan mental dan semangat kita. Ada sebuah kata bijak yang harus kita pegang agar menjadi pemenang. Jangan pernah mendengar orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpimu dan menjauhkannya dari dirimu. Jangan hiraukan perkataan pesimis dari orang-orang yang melemahkan semangat kita untuk meraih impian. Kita juga tidak perlu berputus asa jika belum mencapai hasil seperti yang kita harapkan. Bekerjalah lebih keras lagi dan berusahalah terus untuk meraih impian itu tanpa mengenal rasa lelah dan rasa puas dengan apa yang kita capai saat ini. Tetaplah bersikap positif dan bila perlu berlakulah tuli terhadap perkataan-perkataan orang yang melemahkan kita.
Kita yang akan berusaha untuk meraih impian itu dan bukan mereka. Seperti Rasul Paulus, maka kita harus memegang erat moto ini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dengan demikian, kita pasti memiliki semangat yang selalu baru untuk meraih apa yang kita impikan. Mari kita bangun karakter untuk fokus pada tujuan agar kita dapat mencapai tujuan tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, banyak impian yang ingin kami raih dan kami sadar bahwa tanpa-Mu kami tidak akan mampu. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan untuk mencapainya. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan, kesulitan hidup, dan dalam pergumulannya, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka, sehingga mereka segera menemukan jalan keluar. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk memberikan kesembuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikan semangat, ketekunan, dan kerajinan kepada kami. Sehingga dalam menjalani karya aktivitas kami dengan sungguh hati, dengan sukacita kami melakukannya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Sehingga apapun yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih, mampukan kami untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, kami alaskan seluruh doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.